Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua dari surat Al-Fatihah ini lagi-lagi masih mencakup kalimat yang sering kita dengar, yaitu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu dong artinya apa? Pasti sering banget ngucapin ini. Segala puji bagi Allah Tuhan, bagi Tuhan pemelihara alam. Kita coba bahas satu persatu ya. Di sini disampaikan dalam tafsir Al-Misbah bahwa al itu menunjuk pada segala sesuatu. Oke, kita simpan dulu. Segala sesuatu. Hamd itu artinya adalah pujian. Jadi kalau kita dengar nama teman kita Hamdi, itu berarti artinya pujian ya. Sering-sering dipuji aja orangnya. Oke, alhamdulillah berarti segala puji. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Oke, kita telisik. Puji. Kenapa sih orang itu bisa dipuji? Orang bisa dipuji itu dengan 3 syarat. Gak harus orang sih, sesuatu apapun itu bisa dipuji dengan 3 syarat. Itu adalah yang pertama, apabila berlaku baik. Ya kan? Berlaku baik. Yang kedua adalah tidak terpaksa, ya. Beda dong kalau misalnya orang yang dia baik sama kita tapi terpaksa, tentu bukan tindakan terpuji. Lalu yang ketiga adalah sadar dan mengetahui dengan baik tindakan itu. Itulah kenapa dipilih kata hamdu, puji. Jadi, setiap yang Allah lakukan, segala sesuatu yang Allah lakukan, itu didasarkan dengan 3 sifat itu. Pertama, Allah itu baik. Ini yang perlu kita pahami dengan baik ya. Baik, segala sesuatu yang ditakdirkan kepada kita itu baik. Lalu yang kedua, tentu Allah gak ada yang maksa, beda sama manusia ya kan. Dan yang ketiga adalah sadar, ini poinnya. Jadi Allah itu gak mungkin baik-baik aja, tapi emang baik karena sudah tahu apa yang akan terjadi atau sudah memperhitungkan semua yang ditakdirkannya. Nah, inilah yang disampaikan dalam tafsir Quran Al-Misbah. Jadi intinya, ketika Allah melakukan sesuatu, itu sudah pasti adalah hal yang baik, tidak terpaksa dan juga sadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pemelihara seluruh alam. Sering ditanyain, apakah kita harus bilang alhamdulillah dalam segala hal? Ini coba kita jadi refleksi. Misalnya, kita kena musibah gitu ya, hari ini kita kecelakaan misalnya. Aneh gak sih kalau aku kecelakaan pagi-pagi, terus aku bilang alhamdulillah aku kecelakaan? Mungkin secara umum aneh. Tapi ketika kita memahami 3 prinsip tadi bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah itu baik, tidak terpaksa dan juga sadar, atau penuh perhitungan, maha mengetahui, itu pasti aku akan bilang alhamdulillah. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu kan sebenarnya apa yang akan terjadi di masa depan, atau mungkin apa dan bagaimana. Bisa jadi musibah atau kecelakaan yang aku alami bisa jadi akan lebih buruk gitu. Tapi aku alami lebih ringan daripada yang lain. Itulah kuncinya kenapa kita perlu untuk mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Ini dijelaskan dalam tafsir Quran Al-Misbah juz 30. Nanti kita akan jelaskan lagi tentang ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Tunggu ya.